Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita berbincang bersama dengan analis di ID Second Session Closing kali ini, saya akan coba sampaikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pemirsa di 5.612.415, melemah di 2,96%. Tadi indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam dengan menyentuh ke level terendah di 5.563.82. Kita akan coba lihat bagaimana posisi indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Ini kompak mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. MNC 36 melemah di 3,75%, Jakarta Islamic Index minus di 4%, LQ45 minus di 3,86%. Sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana rotasi dari pergerakan sektoral. Di tengah pelemahan yang terjadi yang cukup dalam, perkebunan ini justru menguat di 1,56%, aneka industri tertekan minus di 4,46%, ada Astra di sana, infrastruktur tertekan di minus 4,41%, ada Telkom yang menjadi pemberat, manufaktur juga tertekan minus di 2,92%. Kita juga akan lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan didominasi oleh pertambangan, terutama untuk batu bara. ITMG di 13.100, Dohit di 410, Indi di 1.710, sementara dari properti ada LPKR di 234. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat bagi IHSG yang masuk ke dalam deretan top losers. Ada Telkom, PBRI, ada Astra International, HMSP. Ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Dari posisi harga dan value dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak David Manurung selaku Head of Investment Pacific Capital Investment. Kita akan langsung sapa saja. Pak David, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mas, kabar baik. Baik, tapi tampaknya kurang baik nih Pak untuk indeks harga saham gabungan Pak David. Tekanan cukup dalam terjadi. Apakah koreksi yang terjadi hari ini masih koreksi yang wajar Pak, setelah mengingat di pekan-pekan sebelumnya IHSG sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya Mas, memang sejak awal November memang IHSG terus menguat ya. Memang banyak sentimen sih yang kita terima di indeks kita kan. Terutama yang pertama juga kemenangan Biden juga semakin dia kan lebih menstimulus menaikkan pajak kan. Jadi kemungkinan besar sih dana dari luar itu masuk lagi ke energi market Mas, itu salah satunya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita, memang kita masuk resesi sih di kuartal 3 ya, kita masuk resesi. Namun memang kalau dibanding dengan negara lain itu angka kita itu masih cukup bagus dan menarik Mas. Ya. Jadi ya ini yang menyebabkan kalau kita lihat dari awal November itu investor asing itu gencar masuk ke Indonesia, baik di saham ataupun maupun di obligasi. Nah kalau ditanya mengenai ini penurunan normal, saya pikir sih masih sehat ya. Ya. Masih sehat karena kalau kita lihat dari trennya, kita lihat IHSG itu masih dalam tren bullish sih menurut saya. Baik. Pak David, momentum apa yang bisa dimanfaatkan di tengah kondisi ini ketika koreksi dalam terjadi, beberapa saham big cap dilepas oleh asing, mengingat momen window dressing penguatan signifikan diperkirakan akan kembali terjadi. Apakah ini juga salah satu momentum juga ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk masuk kepada saham-saham tertentu, Pak? Ya, dengan melihat dari harapan ekonomi membaik di tahun depan dan indikator ekonomi Indonesia yang juga cukup solid, cukup baik. Ya saya lihat ini momentum yang tepat lah ya. Kalau kemarin kita mungkin jual ya, sekarang kita bisa masuk lagi. Kira-kira demikian. Momentum yang tepat ini. Baik. Pak David, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba sapa Ibu Maria di Surabaya. Terima kasih Ibu Maria yang sudah berpartisipasi. Mau tanya pergerakan indeks harga saham gabungan untuk jangka menengah Pak David. Bagaimana analisis Anda untuk jangka menengah Pak?
Oke, kalau untuk jangka menengah mungkin 1 bulan 2 bulan, kalau kita lihat dari indikator MACD sih harga pergerakan indeks kita itu masih dalam tren bullish ya, karena garis MACD-nya itu bergerak masih di atas garis sinyalnya. Cuma memang yang sedikit wanti-wanti kita lihat dari momentumnya sih udah masuk ke jenuh beli ya. Kira-kira gitu. Tapi dalam tren jangka menengah masih tren bullish. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Antoni dari Tangerang Selatan, sudah ambil posisi untuk BRIS Pak David di 1315. Hari ini BRIS juga mengalami koreksi cukup dalam, minus di 2,72%, di 14.30. Masih profit sebenarnya Pak. Bagaimana rekomendasi Anda? Kalau dari BRIS, dari MACD-nya sih masih ini ya, saya lihat sih masih dalam konsolidasi nih. Belum ada kecenderungan untuk naik ataupun untuk turun. Jadi kita tunggu sinyal yang terbentuk di hari-hari berikutnya. Dia masih konsolidasi. Target price dari Anda untuk BRIS? Untuk yang terdekat bisa di 15.50 Pak. 15.50. Baik, iya. Di hold saja begitu ya Pak, dari Pak Antoni di Tangerang Selatan yang sudah ambil posisi di 1315. Kita coba jawab pertanyaan Pak Joni di Bandung, Pak David. Ini mau tanya untuk SSMS, punya harga di 755. Hari ini perkebunan kompak mengalami penguatan signifikan keseluruhan atau hanya beberapa saham saja, Pak David? Kalau saya lihat sih mungkin beberapa saham Pak ya, seperti Bapak sebutkan tadi kan SSFS itu kan masih minus ya. Ya. Memang kalau kita lihat sih dari trennya masih bearish Pak. Dari trennya masih bearish, namun dari momentum itu sudah jenuh jual. Jadi bisa sedikit demi sedikit sih kita untuk akumulasi sih. Baik. Yang sudah ambil posisi tapi di level atas Pak. Ini ada Pak Joni di Bandung, penutupan hari ini di 690, sudah ambil posisi di 755. Anda rekomendasikan averaging down tidak atau di hold saja? Kalau melihat dari chartnya, sementara saya hold dulu. Masih ada potensi penguatan paling tidak ke level 700-an Pak? Untuk saat ini masih cenderung bearish Pak. Oke. Tapi tetap direkomendasikan untuk di hold saja terlebih dahulu. Iya, betul. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Siagian dari Jakarta Pusat ini. Telkom, cut loss di 3.200 ingin masuk kembali. Pak David, level berapa yang direkomendasikan Pak? Telkom ya, Telkom itu dia sebenarnya masih tren bullish sih, masih tren bullish. Oke. Namun dengan penurunan harga hari ini, dia udah tembus support di 3280. Nah, support selanjutnya itu di 3170. Oke. Jadi kalau memang mau masuk, mungkin kita tunggu di area-area sekitar 3170. Baik. Untuk Telkom hari ini mengalami koreksi minus di 6,65%, 3230. Bapak Siagian tadi sudah cut loss, mungkin sudah profit. Kemudian kalau ingin masuk kembali, level yang direkomendasikan untuk sisi support ada di 3170. Pak Siagian di Jakarta Pusat. Pak David, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan. Masih banyak pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Closing akan segera kembali sesaat lagi.